Baik, di sini saya menjelaskan tentang ketahanan pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Pemenuhannya pun telah terjamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1. Kebutuhan pangan dikatakan kebutuhan fundamental, karena jika tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang dapat dikatakan tidak layak. Pemenuhan akan pangan sangat penting, karena menentukan kualitas dari sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu kondisi ekonomi. Faktor ekonomi dan harga merupakan keadaan pokok keluarga relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada kondisi pangan, terutama pada golongan miskin. Hal ini disebabkan karena penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Bahan ekonomi yang cukup dominan sebagai determinan konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga, baik harga pangan maupun harga komoditas kebutuhan dasar. Perubahan pendapatan secara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi pangan keluarga. Berikut ada faktor sosio, budaya, dan religius yang merupakan kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Aspek sosiopangan yaitu fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat tersebut. Kemudian ada faktor fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi ketahanan pangan antara lain yang pertama yaitu lahan-lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama terkait sumber pangan hasil budidaya, pertanian, dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara. Ada iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung atau tidak turut mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Coba perhatikan bagaimana sebagian nelayan di Indonesia masih bergantung pada kondisi angin saat akan pergi melaut untuk menangkap ikan. Apabila kondisi angin bertiup sangat kencang, terlebih menjadi badai nelayan, cenderung mengurungkan niat untuk melaut. Contoh lain di mana petani masih bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil sumber daya pangan. Kemudian 3. Teknologi. Teknologi dapat membantu kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efisien. Dan kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Peran teknologi dalam penyediaan sumber daya pangan misalnya dalam penggunaan teknologi sebagai alat bantu. Pentingnya ketahanan pangan bagi negara. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. I.R. Soekarno. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga negara identik dengan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Kemudian ada capaian ketahanan pangan secara sederhana dapat dicermati dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Posisi Indonesia menduduki peringkat ketahanan pangan jauh di belakang Singapura dan negara-negara regional Asia Tenggara lainnya yang diukur berdasarkan 3 indikator yaitu daya beli konsumen, kualitas, dan keamanan makanan. Bahan industri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan industri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan sumber daya baku dan atau sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Bahan baku yaitu bahan mentah, barang setengah jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi setengah nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bahan baku menjadi bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk. Bahan mentah yaitu semua bahan yang didapat dari sumber daya alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
Kemudian ada bahan setengah jadi, yaitu bahan-bahan yang telah mengalami proses industri dan dapat diproses menjadi barang jadi. Dan barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai sebagai alat produksi. Dan dengan bahan baku ada 3 jenis, yaitu industri sebagai berikut. Yang pertama, industri ekstraktif, yakni industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Yang kedua ada industri non-ekstraktif, yaitu industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain. Contohnya industri pakaian jadi. Yang ketiga, industri fasilitatif atau industri tersier adalah industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjabaran materi yang telah disampaikan oleh saudari Gaby, yaitu D, energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh energi baru adalah energi surya. Sedangkan energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Contoh-contoh energi sumber terbarukan adalah yang pertama, energi panas bumi. Energi ini berasal dari peluruhan radioaktif dari pusat bumi yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Yang kedua, energi matahari yang merupakan sumber energi terbesar planet bumi. Yang ketiga, energi angin. Energi angin ialah salah satu bentuk energi yang tersedia di alam. Pembangkit listrik tenaga angin mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Yang keempat ialah energi air, yang dimana energi ini mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Dan yang terakhir, energi laut, berupa gelombang lautan dan ombak, pasang surut air laut, dan tenaga pasang lautan yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Pengembangan sumber energi terbarukan sebagai suatu energi alternatif dari rahma lingkungan perlu diperhatikan karena penggunaan sumber fosil atau energi fosil terus meningkat, sementara sumber daya energi fosil makin menipis. Baik, selanjutnya ialah A. Potensi dan sebaran pertanian Indonesia untuk ketahanan nasional. Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropika. Salah satu produk pertanian tropika Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dan sumber daya alam yang melimpah untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia mempunyai beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis yang berbeda. Di bidang tanaman pangan di Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai jenis varietas yang lain. Pertanian merupakan faktor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi GNP Indonesia. Dikutip dari BPS tahun 2012. Potensi pertanian Indonesia antara lain, yang pertama, keanekaragaman hayati dan agroekosistem. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam, termasuk plasma nutfah yang melimpah atau mega biodiversity. Biodiversity darat Indonesia merupakan terbesar nomor 2 di dunia setelah Brazil. Sedangkan bila termasuk biodiversity laut, maka Indonesia merupakan terbesar nomor 1 di dunia.
Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Yang kedua, lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta hektar terbagi atas 123 juta hektar atau 64,6% merupakan kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya atau 35,4% merupakan kawasan lindung. Lahan pertanian menurut BPS atau Badan Pusat Statistik terdiri dari yang pertama lahan sawah, yang dimana lahan sawah ini adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang saluran air yang biasanya ditanami padi sawah. Lahan sawah terdiri dari yang pertama sawah irigasi, yakni sawah yang airnya disuplai dan diirigasi. Yang kedua, lahan sawah tada hujan, yakni sawah yang bergantung pada air hujan. Yang ketiga, sawah pasang surut adalah sawah yang pengairannya bergantung pada sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. Yang keempat, sawah lebak adalah sawah yang berada di kiri dan kanan sungai yang biasanya ditanami berbagai macam tanaman padi. Dan yang kelima, polder dan sawah lainnya, yakni lahan sawah yang terdapat di delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh air sungai tersebut. Dan yang selanjutnya, yang kedua, lahan bukan sawah. Ini ialah semua lahan pertanian selain sawah yang dari A. Tegal atau kebun adalah lahan pertanian yang ditanami tanaman semusim atau tahunan yang tidak berpindah-pindah. B. Ladang atau huma adalah lahan pertanian yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau 2 musim, kemudian akan ditinggalkan jika sudah tak subur lagi. C. Lahan yang sementara tidak diusahakan. Persebaran hasil pertanian. Yang pertama, padi atau beras. Daerah penghasil padi atau beras antara lain ialah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, jagung. Daerah penghasil jagung antara lain ialah Jawa Tengah atau di daerah Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Yang kedua, Jawa Timur di daerah Besuki dan Madura, serta Sulawesi di daerah Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Yang ketiga, ubi kayu atau singkong. Daerah penghasil singkong adalah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah atau Wonogiri, dan Yogyakarta atau Wonosari. Yang keempat, kedelai. Daerah penghasil kedelai adalah Jawa Tengah, di kota Keduh, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Jepara, dan Rembang. Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, di Jember. Dan yang terakhir ialah kacang tanah. Daerah penghasil kacang tanah adalah Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah atau Surakarta, Semarang, Jepara, Rembang, Pati, Jawa Barat, di Cirebon, di Priangan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu terkait potensi dan persebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang perkebunan, yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan ini merupakan suatu tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Adapun jenis usaha perkebunan terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama usaha budidaya tanaman perkebunan, dan yang kedua yaitu usaha industri pengelolaan hasil perkebunan.
Adapun persebarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tebu. Perkebunan tebu ini terdapat di Jawa Timur seperti Besuki, Kediri, dan Surabaya. Jawa Tengah yaitu Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Cirebon atau Jawa Barat, Aceh, Lampung, dan Sulawesi Utara. Sampai saat ini, Jawa Timur merupakan daerah utama penghasil gula. Yang kedua yaitu ada kina. Pohon kina ini berasal dari Peru. Pada tahun 855, seorang ilmuwan Belanda, Jong Hon, menanam kina di Indonesia, tepatnya di wilayah Priangan atau di lereng Gunung Bukit Tunggul dan Gunung Malabar. Bagian yang dimanfaatkan dari pohon kina ini adalah kulit batang. Yang ketiga yaitu ada karet. Pohon karet yang ditanam di Indonesia adalah jenis Hevea brasiliensis yang berasal dari Brazil. Daerah perkebunan karet meliputi Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Getah karet yang baru disedap disebut sebagai lateks, yang dimana lateks dicampur dengan asam cuka supaya pekat dan bergumpal dalam ruang pemanasan hingga menjadi sheet atau crepe, yang dimana sheet adalah lembaran karet dengan permukaan berpetak-petak, sedangkan crepe adalah lembaran yang lepas lebih tipis dari sheet dan permukaannya kasar. Luas perkebunan karet Indonesia sekitar 500.000 hektar dengan produksi 330 ton karet pada tahun 1998. Pabrik-pabrik besar yang mengolah karet menjadi ban diantaranya yaitu Bogor, Palembang, dan Jakarta. Yang selanjutnya yaitu ada kelapa, di mana pohon kelapa ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah berpasir dekat pantai. Di Sulawesi Utara, di Kepulauan Sangir Talaut, kelapa ditanami di pegunungan. Hasil kelapa ini berupa kopra yang kemudian diolah menjadi minyak kelapa, margarin, dan sabun. Adapun kendala budidaya dari kelapa ini ialah sempitnya area perkebunan kelapa di Indonesia sekitar 3 juta hektar. Hama dan pengalihan fungsi lahan. Komoditas kelapa yang diekspor berupa minyak kelapa, kelapa parut, dan arang batok kelapa. Selanjutnya itu ada kelapa sawit, di mana tanaman kelapa sawit ini berasal dari Afrika. Pada permulaan abad ke-20, perkebunan kelapa sawit dikembangkan di Sumatera Utara. Buah kelapa sawit menghasilkan minyak sawit dan minyak inti sawit yang dibuat menjadi margarin. Produksi kelapa sawit terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia ke luar negeri. Saingan kelapa sawit Indonesia terutama berasal dari Malaysia. Daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia berada di Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Yang selanjutnya yaitu tembakau, di mana tanaman ini tumbuh baik di daerah yang memiliki hujan merata sepanjang tahun dan tanah vulkanis yang subur. Delhi dan sekitarnya atau Sumatera Utara menghasilkan tembakau berkualitas tinggi. Daerah penghasil tembakau lainnya yaitu seperti Besuki atau Jawa Timur, Yogyakarta, Solo, Kediri, Klaten, Bojonegoro, Jawa Barat, Kedung, Payakumbuh, Lombok, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya yaitu kopi. Perkebunan kopi terdapat di Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Saat ini luas perkebunan kopi di Indonesia mencapai kurang lebih 1.042.141 hektar. Yang selanjutnya yaitu teh, di mana teh ini tumbuh dengan baik di ketinggian 300 sampai 1.200 meter dari permukaan laut dan membutuhkan banyak curah hujan. Perkebunan teh terdapat di Garut, Sukabumi atau Jawa Barat, Wonosobo, Jawa Tengah, Malang atau Jawa Timur. Indonesia merencanakan 80% hasil teh dipasarkan ke luar negeri dan sisanya untuk keperluan dalam negeri. Yang terakhir yaitu ada cengkeh. Daerah penghasil cengkeh di Indonesia diantaranya yaitu seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Bali, Sulawesi Selatan,
dan Sulawesi Utara. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait potensi dan persebaran perikanan Indonesia untuk ketahanan nasional, di mana di Indonesia sebenarnya pemanfaatan sumber daya alam di daratan sudah hampir mencapai 80%, mungkin lebih. Tetapi ternyata untuk sumber daya perairan Indonesia masih belum optimal, pemanfaatannya itu sekitar 30% saja. Hal ini membuktikan bahwa dunia perikanan Indonesia masih besar potensinya untuk dikembangkan, bahkan Indonesia sendiri bisa menjadi negara maju dengan dunia perikanan ini. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat-alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan. Adapun potensi dan persebaran sumber daya perikanan dapat dilihat pada 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, WPPN RI, yang meliputi yang pertama yaitu WPPN RI 571 yang meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Yang kedua yaitu WPPN RI 572 yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Yang selanjutnya yaitu ada WPPN RI 572 yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timur bagian barat. Yang selanjutnya WPPN RI 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Yang selanjutnya itu WPPN RI 712 yang meliputi perairan Laut Jawa. Yang selanjutnya itu ada WPPN RI 713 yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Yang selanjutnya yaitu ada WPPN RI 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Yang selanjutnya ada WPPN RI 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Yang selanjutnya yaitu WPPN RI 716 yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utaranya yaitu Pulau Halmahera. Yang selanjutnya WPPN RI 717 yang meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir yaitu ada WPPN RI 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur. Adapun kesimpulan atau benang merah yang dapat saya tarik dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi yaitu di mana Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk produksi pertanian. Di sektor pertanian Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung oleh kondisi iklim tropis yang berbeda. Di bidang tanaman pangan, di Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai jenis varietas yang lainnya. Perkebunan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang telah dijelaskan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan ini adalah suatu tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Di Indonesia ini ada beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, yaitu seperti perikanan tangkap, budaya perikanan, teknologi, atau industri perikanan. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun itu, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola, dan mengawetkan. Peternakan adalah suatu kegiatan budidaya dan mengembangbiakkan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Tujuan dari peternakan ini adalah untuk mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.
C. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri energi baru dan terbarukan. Yang pertama, potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Sumber daya alam menyediakan bahan mentah seperti kayu, besi, mineral, air bumi, dan lain-lain yang akan diolah menjadi benda-benda yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pengolahan bahan mentah sebagai produksi total primer baik pertanian, peternakan, perhutanan, maupun pertambangan yang dilakukan dalam industri hulu. 2. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensial energi terbarukan yang cukup besar sebanyak 75% wilayah Indonesia merupakan perairan. Yang A. Panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi panas berasal dari magma yang berada di permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi. Panas dari magma yang dapat memanaskan air yang berada di permukaan atau akuifer yang di bawah permukaan. Air. Air merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi yang satu ini dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan PTA. Yang C. Biomasa. Biomasa ialah jenis energi yang terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa bahan produk ataupun buangan. Yang D. Matahari. Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga potensi energi matahari di Indonesia cukup tinggi karena matahari bersinar sepanjang tahun dengan rata-rata 6-8 jam sehari. Yang E. Angin dan ibrin. Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Angin dengan kecepatan tersebut berpotensi untuk digunakan pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Energi laut. Indonesia sebagai negara kepulauan terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang memiliki pola arus laut yang dipengaruhi oleh pergerakan arus Indonesia dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Keunggulan dari sumber daya energi laut ialah sumber daya yang terbarukan, termasuk jenis energi yang ramah lingkungan, serta tidak memerlukan bahan bakar untuk menghasilkan energi. G. Batu bara tercairkan. Indonesia memiliki potensi batu bara total sebanyak 119,4 miliar ton. Namun sekitar 80% batu bara tersebut berumur muda sehingga mengandung kalori rendah dan memiliki gerakan arus Indonesia dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Keunggulan dari sumber daya energi laut ialah sumber daya yang terbarukan, termasuk jenis energi yang ramah lingkungan, serta tidak memerlukan bahan bakar untuk menghasilkan energi. G. Batu bara tercairkan. Indonesia memiliki potensi batu bara total sebanyak 119,4 miliar ton. Namun sekitar 80% batu bara tersebut berumur muda sehingga mengandung kalori rendah dan memiliki kandungan air yang banyak. Yang H. Batu bara tergaskan. Batu bara tergaskan ialah produk sampingan dari proses liquefasi batu bara. Pencairan batu bara berlangsung dalam dua tahap utama, yakni gasifikasi batu bara dan gastrolikyun. Yang I. Gas metana batu bara. Gas metana batu bara ialah gas alam dengan dominasi gas metana yang disertai sedikit kandungan hidrokarbon dan non-hidrokarbon lainnya di dalam batu bara. J. Nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dengan cara mengendalikan reaksi nuklir yang kemudian diubah menjadi energi panas, kemudian menjadi listrik. Hidrogen. Hidrogen ialah gas yang sangat mudah terbakar dan merupakan sumber kimia yang paling ringan. Selain itu, keberadaan hidrogen di alam cukup banyak. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik dengan bantuan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang nomor 3 yaitu tantangan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan ialah sebagai berikut. Di beberapa tempat, biaya produksi relatif lebih tinggi sehingga penerapannya kurang
kompetitif dengan pembangkit konvensional. Yang kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengolah pembangkit listrik tenaga EBT sehingga belum dapat dioperasikan dengan maksimal. Yang ketiga, keterbatasan insentif dan mekanisme pendanaan sehingga mengurangi minat investor dan berprestasi di bidang MBT. Yang kelima, belum ada industri pembuatan komponen pembangkit listrik sehingga ketergantungan impor masih tinggi.